Halo semuanya, dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel YouTube Studio Film, di mana kali ini Studio Film akan membahas sebuah film aksi yang sangat seru tentunya. Di video sebelumnya, Studio Film sudah membahas sequel ketiga dari film The Transporter yang dirilis pada tahun 2008. Kali ini Studio Film akan membahas sequel keempat yang berjudul Transporter Revealed yang dirilis pada tahun 2015. Namun pada sequel ini ada beberapa perbedaan, khususnya penampilan Ed Skrein yang menggantikan Jason Statham sebagai Frank Martin. Baik, nggak perlu panjang lebar ataupun banyak bacot, langsung saja kita simak alur filmnya. Film diawali di depan sebuah klub malam. Tiba-tiba seseorang datang membawa beberapa orang bersenjata lalu menembaki orang-orang di sekitar secara brutal. Orang itu bernama Karasov. Dia sekarang akan mengambil alih usaha prostitusi di seluruh kota. Karasov juga menyuruh seseorang untuk menyebarkan berita ini ke setiap bos prostitusi. Karasov mengganti seluruh pelayan wanita dengan yang dibawanya. Salah satunya wanita cantik bernama Anna. Namun tampak di raut wajah Anna, dia terpaksa melakukan hal tersebut. Singkat cerita, terlihat Anna menelpon seseorang. Ia membahas sebuah rencana yang sangat berbahaya. Adegan berpindah ke sebuah parkiran. Di sana terlihat mobil Audi hitam dan terdapat beberapa orang mendatangi mobil itu. Mereka berniat mencurinya. Dan tak lama pemeran utama kita datang yang bernama Frank. Ia menjelaskan tentang teknologi mobil itu yang hanya bisa dinyalakan oleh pemiliknya dengan sidik jari. Setelah itu perkelahian pun terjadi. Selanjutnya, ia menjemput ayahnya yang baru saja pensiun. Kita panggil saja sebagai Dae. Dae adalah orang yang sangat tepat waktu dan juga seorang mantan mata-mata. Dalam perjalanan, Dae mengungkapkan jika dirinya senang bisa bersama dengan anaknya setelah pensiun. Namun, Frank justru menyuruh Dae untuk membawa mobil sendiri agar tak menyusahkan Frank, karena Frank bekerja sebagai supir tembak yang bayarannya sangat fantastis. Terlihat juga seseorang yang tak dikenal menelpon Frank. Namun Frank tak ingin mengangkat telepon itu saat dirinya sedang menyetir. Adegan berlanjut di sebuah apartemen. Terlihat seorang wanita bernama Kiao yang tampak resah sambil menelpon seorang temannya agar segera datang ke sana. Karena di sana sudah ada dua klien yang siap melakukan peremajaan. Dan tak lama wanita yang telepon Kiao pun datang. Dia bernama Gina. Namun cerita sedikit berbeda karena Gina langsung membunuh dua pria malang tersebut. Kemudian mereka menjalankan rencananya. Gina mengambil handuk dan menyalakan air di wastafel, sedangkan Kiao sudah menyiapkan seorang wanita yang sudah mati di sana. Dan ternyata mereka hendak membakar kedua pria dan wanita yang tadi. Di tempat berbeda, Frank dan ayahnya sedang menikmati makan malam dan memperlihatkan dirinya akan membeli sebuah perahu nelayan dan ingin menghabiskan banyak waktu untuk memancing. Di tengah-tengah mereka sedang ngobrol santai, orang tak dikenal sebelumnya menelpon lagi. Dan itu pun membawa Frank kepada misi selanjutnya sebagai supir profesional. Frank diberitahu untuk datang di sebuah hotel pukul 2 siang. Sementara itu, di sebuah kapal pesiar terlihat orang-orang yang melakukan serangan terhadap klub 15 tahun lalu yang ada di sana. Karasov bersama dua orang partner bisnisnya dan satu asisten pribadinya, tiba-tiba dia mendapat telepon dari seseorang bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan. Lantas ia pun langsung pergi. Singkat cerita, kepala polisi yang bernama Bektawi memperlihatkan mayat yang terbakar. Ia minta penjelasan pada Karasov karena dua orang ditembak di kepala dan satu wanita teridentifikasi sebagai pelacur milik Karasov. Di sini Karasov mengancam jika ingin menuduhku sebaiknya datang dengan orang yang lebih banyak. Adegan berpindah ke Frank yang menemui seorang wanita bernama Anna. Anna menjelaskan kalau Frank harus menjemputnya beserta dua paket jam 5 di Demanako. Setelah kesepakatan dibuat dengan bayaran setengah di awal, Frank langsung pergi dari sana. Kemudian Anna menelpon temannya, ia mengatakan untuk segera beraksi. Di sisi lain terlihat ayah Frank sedang membeli minuman. Saat di jalan untuk kembali, ia melihat seorang wanita yang sedang memperbaiki mobilnya. Saat ingin membantu, wanita itu menyetrum ayah Frank hingga pingsan. Ternyata wanita ini adalah temannya Anna bernama Maria.
Kembali ke Frank, ia sudah berada di depan De Monaco. Dan tak lama Anna muncul dengan rambut pirangnya. Setelah itu tiba-tiba dua wanita lain masuk ke mobil Frank. Frank pun jadi sangat terkaget karena tak sesuai dengan kesepakatan. Melihat itu, Frank membatalkan kesepakatan karena dalam kesepakatan hanya ada satu orang dan dua paket. Mendengar itu, Gina menodongkan senjata pada Frank, sedangkan Anna langsung memperlihatkan video sang ayah yang disandra. Saat polisi mengetuk pintu mobilnya, Frank langsung tancap gas dan aksi cocok angin pun terjadi. You able to talk to him while you want as soon as the job. I'm doing my best. Di sini Frank berhasil melewati semua polisi yang menghadangnya. Lalu Frank menuju parkiran untuk berganti mobil. Kemudian Anna bertanya apa kita akan meninggalkan bukti, dan tanpa kata Frank langsung meledakkan mobil tersebut. Setelah kekacauan itu, bank pun ditutup sementara. Lalu Karasov pun datang ke sana untuk mengetahui siapa yang sudah membobol bank tersebut. Ketika diperlihatkan sebuah video CCTV, Karasov mendapatkan 3 wanita yang berambut pirang dengan pakaian yang sama dan disinyalir itu adalah para pekerja Karasov. Adegan berpindah pada Frank yang telah sampai di suatu persembunyian para wanita. Didapati juga Dae telah diborgol di sana. Kemudian Maria yang meringkus Dae tadi pun muncul. Demi keamanan bersama, Maria lantas menggeledah Frank. Selanjutnya barulah Anna memberikan uang pelunasan terakhir. Tapi ketika Frank menyuruh Anna melepaskan Dae, Anna meminta Frank untuk mengantarkan dirinya lagi. Frank pun merasa dipermainkan sehingga Frank berniat untuk menghabisi para wanita itu. Tapi sayang seribu sayang, Anna yang cerdik dan agak licik berkata Dae telah meminum kuku bima yang telah diberi racun di dalamnya. Dae akan tewas dalam 12 jam karena racun yang telah dia minum. Dia bisa selamat dengan penawarnya, tapi Anna akan memberikan penawarnya sebelum Frank sepakat dengan Anna. Dengan terpaksa, Frank menyetujui Anna. Lalu Anna memberitahu jika tugas Frank selanjutnya adalah mengantarkan dirinya dan kembali ke persembunyian tanpa ada keramaian sebelumnya. Di sisi lain, sekarang Karasov mengumpulkan para bidadarinya. Dengan singkat, Karasov tahu para wanita ini bukan pelakunya, melainkan 4 orang yang hilang dari pengawasannya. Karasov juga hanya mengetahui bahwa 1 orang sudah habis terbakar, sehingga sisa 3 orang wanita yang perlu ditangkap oleh Karasov. Adegan kembali berpindah pada Frank yang diam-diam sambil mengamati kalung yang dipakai Anna. Adegan pun berlanjut, kali ini Anna mengajak Frank ke sebuah rumah sakit. Mereka menyamar menjadi dokter yang sedang membawa pasiennya. Di sana, Anna ingin Frank membantunya untuk mendapatkan Nerofurak, sebuah gas beracun yang dapat membuat orang pingsan. Setelah mendapatkannya dari bagian gudang rumah sakit dan membenturkan kepala penjaga, mereka pun segera pergi dari sana. Sementara Dae bersama dengan Gina sedang mengobrol santai di tempat persembunyian. Tiba-tiba Kiao datang dan mengatakan jika mereka harus segera berangkat. Sedangkan Maria mendatangi beberapa pria masa depan suram untuk diajak bekerja sama. Setelah itu, Gina mendatangi seseorang di bar hotel dan mengajak pria itu untuk melakukan pergelaran budaya. Sesampainya di kamar, pria yang niatnya untung justru malah jadi buntung. Karena Gina langsung menodongkan pistol dan menyuruhnya untuk membuka pakaiannya. Sedangkan di tempat lain, Karasov menelpon rekan bisnisnya yang bernama Yuri untuk tetap berhati-hati jika suatu keanehan terjadi. Karena Karasov sampai saat ini belum bisa mendapatkan para wanita tersebut. Mendengar hal itu, Yuri yang ada di jet pribadi lantas meminta asisten pribadinya untuk lepas landas. Namun sayang, mereka harus menunggu izin dari pihak bandara. Adegan berlanjut di sebuah klub malam. Frank saat itu mengantar Anna dan 2 wanita lainnya untuk masuk lewat basement. Ketika sampai di basement, seseorang menghadang mobil Frank.
Tapi itu bukan masalah besar bagi Frank. Kemudian para wanita langsung menuju ke klub itu. Sedangkan Frank mengambil gas beracun untuk ditukarkan. Frank menukarkan gas udara biasa menjadi gas beracun yang nantinya akan menyebar ke seluruh klub.